Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini, di bulan Dzulhijjah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam. Kita menyaksikan Idul Adha. Kita menyaksikan hari-hari di bulan Dzulhijjah, di awal-awal bulan Dzulhijjah. Kita menyaksikan kaum muslimin, sebagian kaum muslimin pergi menunaikan ibadah haji. Ini semuanya adalah nikmat Allah yang luar biasa. Karena nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah Islam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa admamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawm, hari ini, saat ini, aku sempurnakan agama kalian. Aku sempurnakan nikmat yang aku berikan kepada kalian. Ayat ini turun. Umar bin Khattab mengetahui ayat ini turun pada Yaumun Nahar, pada Yaum Arafah, dan juga di hari Jumat. Dan sempurnalah dua Id di saat ini. Kita melaksanakan Idul Fitri, Idul Adha, dan juga kita melaksanakan Id di hari Jumat. Karena Yaum Jumat adalah Id bagi kaum muslimin. Ibadallah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Bitahqiqin nasr, di mana Allah telah memenangkan agama Islam. Rasulullah SAW berdakwah, menyampaikan dakwah di kota Mekah. Tidak mendapatkan hasil kurang lebih selama 13 tahun. Namun Allah sempurnakan setelah itu. Dalam Hajjatul Wada, Rasulullah SAW memusnahkan kesyirikan. Dan itu terkandung dalam ajaran Islam. Islam adalah tauhid. Kita mengucapkan kalimat-kalimat tauhid setiap saat. Tatkala kita mengucapkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah. Tatkala kita melantunkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Tatkala kita beribadah atau tatkala kita berada di hari-hari tasyrik ini, hari raya ini, kita mengucapkan tahlil. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah tauhid. Islam adalah membasmi kesyirikan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Allah sudah sempurnakan. Lihatlah kota Mekah. Tidak ada lagi berhala-berhala. Lihatlah Ka'bah. Tidak ada lagi kesyirikan-kesyirikan. Allah telah sempurnakan kemenangan, tahqiqun nasr, dan juga Allah SWT telah memberikan kepada kita nikmat. Wa admamtu alaikum ni'mati. Dengan apa? Dengan mengeluarkan kita. Allah SWT mengeluarkan kalian. Akhrajakum min dhulumatil jahiliyah. Mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah kepada nuril Islam, ila nuril Islam. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu luar biasa, yang begitu banyak. Maka kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita telah mendengar kalimat tauhid di negeri kita, negeri Indonesia. Kita mendengar kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kita telah mendengar nama Rasulullah SAW sebut. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Nabi Ibrahim.
Kita beriman kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada Nabi Isa. Dan kita harus beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadih." Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya. La yasmu bihadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun. Demi Allah, yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidaklah seseorang dari umat ini, yaitu umat yang Rasulullah SAW diutus pada saat itu, dan juga umat sampai hari kiamat, mendengar nama Rasulullah SAW disebut dari kalangan Yahudi dan Nasrani, disebut secara khusus Yahudi dan Nasrani. Secara umum Allah SWT berfirman, memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Ya ayuhan nas, qul ya Muhammad, ya ayuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'a." Aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya, Yahudi, Nasara, dan semua agama. Barang siapa mendengar Nabi Muhammad tidak beriman kepada risalah Rasulullah SAW, thumma yamut wala yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, melainkan dia penghuni neraka. Kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah. Kita mendengar kalimat tauhid dan kita beriman. Kita mendengar nama Rasulullah SAW dan kita beriman. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nikmat mana lagi yang besar selain dari nikmat Islam ini, nikmat tauhid ini? Nikmat mana yang besar? Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lakukanlah, karena kita bersyukur atas nikmat Islam, lakukanlah, amalkanlah ketauhidan dalam setiap aspek kehidupan kita. Beribadah kepada Allah. Salat, kita mentauhidkan Allah. Berpuasa, kita mentauhidkan Allah. Menunaikan ibadah haji, mentauhidkan Allah. Semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di mana dalam tafsirnya? Tunjuklah kami jalan yang lurus ya Allah, yaitu jalan orang-orang yang Kau anugerai nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang yang murkai. Orang-orang yang dianugerai nikmat adalah tariqul ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang siddiqin, orang-orang yang benar, membenarkan, beriman dan membenarkan dakwah para rasul dan juga para syuhada. Kita mohon kepada Allah SWT bisa mengikuti jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan orang siddiqin, jalan orang-orang soleh. Wa hum ahlul hidayah wal istiqamah. Wala taj'alna mimman salaka tariqal maghdub alaihim alladzina araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Kita berdoa setiap saat agar kita tidak dijadikan seperti jalannya orang-orang Yahudi, di mana mereka mengetahui jalan, mengetahui ilmu, namun tidak mengamalkannya. Tidak melaksanakan ilmu yang mereka pelajari. Tidak mengamalkan ilmu yang Rasul sampaikan kepada mereka. Mereka al-maghdub alaihim alladzina araful haqqa wa lam ya'malu bihi wa humul yahud wa man kana ala syakilatihim. Kita mohon kepada Allah SWT dalam doa ini agar kita jauh dari jalan orang-orang al-maghdub. Wala taj'alna minadh-dhalin wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak jadikan orang-orang yang sesat dari mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui hidayah. Itulah orang-orang Nasara. Wa humul ladzina lam yahtadu an jahlin minhum wa dhallu tariqa wa humun nasara wa man ittaba'a sunnatahum. Wa fi hadzal du'a, dalam doa ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta, syifa lil qalbi. Ini obat bagi hati kita. Dari apa? Dari penentangan terhadap syariat Islam. Kita mohon, kita senang, kita doa, ihdinas siratal mustaqim. Namun mengapa kita benci syariat Islam? Namun mengapa kita benci hadis-hadis Rasulullah SAW diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Mengapa tidak senang? Inilah obatnya. Ayat ini obat. Syifa'un lil qalbi.
Sifa'un liqalbil muslim min maradil juhud wal jahl wad dolal. Obat hati kita dari kesesatan, dari kebodohan. Wa dalalah ala anna a'zama ni'matin 'alal itlaq hiya ni'matul Islam. Dan kita ketahui bahwasanya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Maka kita berdoa setiap saat, mengucapkan dzikir raditu billahi robba wa bil islami dina. Ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhanku ya Allah, Islam sebagai agamaku. Marilah kita mensyukuri atas nikmat Allah ini, nikmat Islam. Dan Islam itu adalah tauhid. Jika dikatakan Islam, maka harus bersih dari kesyirikan. Islam adalah tauhid yang mana Allah telah sempurnakan. Islam, Allah beri kemenangan, Allah sempurnakan syarat-syaratnya. Semuanya sudah diajarkan oleh Allah SWT. Disampaikan Rasulullah SAW. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Dalam segala aspek kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala firman, "Fasholli li rabbika." Salatlah untuk Tuhanmu. Bukan hanya salat, wanhar, dengan juga dalam menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Haji untuk Allah. Umrah untuk Allah. Salat untuk Allah. Demikian juga para penuntut ilmu. Hendaklah pergunakan untuk Allah. Kalimat fasalli li rabbika wanhar. Li rabbika. Menuntut ilmulah karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda yang menunjukkan kepada kita agar kita menuntut ilmu. Sebagaimana tadi dalam surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar diberikan nikmat. Nikmat Islam. Maka kita harus jauh dari orang-orang Yahudi. Jalannya orang Yahudi. Mereka mengerti ilmu, tidak mengamalkan. Kita jauh dari orang-orang Nasara. Jalannya orang Nasara. Tidak mau menuntut ilmu. Tidak mau mengaji. Tidak mau membaca Quran. Tidak mau membaca hadis Nabi. Tidak mau menghadiri kajian-kajian ilmu. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa menuntut ilmu, menuntut suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi. Maka Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, jalan menuju ke surga. Maka hadis ini senantiasa kita ingat. Kita ingin jalan kita ini dalam perjalanan. Kita ingin perjalanan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Maka dengan cara sahalallahu lahu bi, dengan menuntut ilmu, dengan belajar, membaca Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW, belum belajar bahasa Arab, segala ilmu agama kita pelajari untuk agar kita dapat melaksanakan Islam ini. Karena jalan menuju surga dimudahkan Allah bagi yang menuntut ilmu, dan menuntut ilmu hissiyah, maknawiyah. Ada yang bentuknya yaitu nyata, langkah-langkah menuju ke masjid. Itu adalah menuntut ilmu tatkala menghadiri pengajian. Dan juga misalnya yang maknawi, membaca kitab-kitab, membaca Al-Quran, membaca buku-buku. Ini juga menuntut ilmu. Maka ingatlah hadis Rasulullah SAW, man saraka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Namun harus kita ingat, fasholli li rabbika wanhar. Li rabbika. Tuntutlah ilmu untuk Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Janganlah karena dunia. Jangan khawatirkan dunia dalam menuntut ilmu. Li rabbika. Demikian juga dalam salat, fasholli li rabbika. Demikian juga dalam menyembelih, fasholli wanhar. Fasholli rabbika wanhar. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana
Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.